Gara-gara usaha pakaian bangkrut, seorang pria lulusan SMA alih profesi jadi operator judi online. 5 bulan beroperasi, 2 situs judi online yang dikelolanya telah meraup omset hingga miliaran rupiah. Sebuah unit hunian di apartemen kawasan Jakarta Utara digerebek petugas kepolisian unit Vice Control Polres Jakarta Barat atas dugaan menjadi lokasi operator judi online. Polisi mengamankan seorang pria diduga operator judi online. Situs judi online dioperasikan dengan komputer di sebuah kamar unit hunian tersebut. Dari pemeriksaan, polisi menetapkan Justin Hugo sebagai tersangka operator judi online. Pelaku diduga mengoperasikan 2 situs judi online dengan omset per hari antara 30 hingga 60 juta rupiah. Selama 5 bulan beroperasi, omsetnya diperkirakan tembus miliaran rupiah. Memang tersangka ini awalnya pernah bekerja di pengelolaan judi online di wilayah Jakarta Barat juga, lebih sekitar tahun 2019 kalau nggak salah. Pelaku mengaku mengoperasikan situs judi online karena usaha jual beli pakaiannya bangkrut. Nggak ada kepikiran sih, cuma kebetulan lewat aja lihat di grup itu. Oh, punya kenalan di situ. Artinya dari usaha yang udah hampir bangkrut di Tanah Abang baru kepikiran untuk bikin judi online gitu. Kurang lebih seperti itu. Polisi masih menyelidiki hubungan pelaku dengan sindikat judi online jaringan Kamboja yang juga turut menyeret selebgram sebagai endorsement judi online. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, 1 dari 3 tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur yang terjadi di Yayasan Panti Asuhan di Tangerang, Banten melarikan diri. Polisi masih menyelidiki motif baru dalam kasus ini, termasuk dugaan adanya tindak pidana perdagangan orang. Kita lakukan pemanggilan 2 kali, yang bersangkutan tidak hadir. Akhirnya kita tetapkan, kita masukkan dalam daftar pencarian orang. Dan saat ini kita sudah sebarkan untuk surat permohonan pencarian saudara Yandi Supriyadi sebagai daftar pencarian orang. Dan ini salah satu foto yang sudah kita buat untuk mempermudah masyarakat apabila mengetahui keberadaan saudara Yandi Supriyadi ini, ya, bisa melaporkan kepada kita. Satu orang masih menjadi DPO dalam kasus pencabulan anak di bawah umur yang terjadi di Yayasan Panti Asuhan Darussalam An-Nur Pinang, Kota Tangerang, Banten. Yandi Supriyandi, salah satu pengasuh panti, mangkir 2 kali dari panggilan polisi diduga melarikan diri. Diharapkan dengan adanya surat DPO, masyarakat bisa membantu petugas untuk segera menangkap pelaku pencabulan terhadap 7 orang ini. Sementara itu, polisi berhasil mengamankan 2 tersangka lainnya, yakni Sudirman, pemilik yayasan, dan salah satu pengasuh panti usai ditetapkan sebagai tersangka. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Tangerang Kota kini membuka posko pengaduan korban pencabulan. Polisi juga masih menyelidiki motif baru dalam kasus ini terkait tindak pidana perdagangan orang, mengingat adanya laporan mengenai status anak panti yang masih memiliki orang tua. Hal ini diduga menjadi alasan agar panti mendapat uang dari para donatur. Dari Tangerang, Banten, Sukron melaporkan. Penjabat Wali Kota Tangerang menangis saat berkunjung ke panti asuhan, tempat terjadinya pencabulan terhadap sejumlah bocah laki-laki. Sang Wali Kota menyebut anak-anak korban sedang menjalani pemulihan trauma atas peristiwa pencabulan yang dilakukan 3 pria pegawai panti. Pemerintah Kota Tangerang ikut sedih ya atas Alhamdulillah ini teman-teman, terima kasih. Tadi malam anak-anak sudah dibawa ke rumah perlindungan sosial bersama dengan Bu Kanit Perlindungan Anak dari Polres Metro Tangerang. Tadi malam anak-anak sudah kita tempatkan ya
beri penanganan segera, pemeriksaan kesehatan, dan tadi malam mereka juga sudah nyaman ya, nonton TV, bermain dengan teman-temannya. Dan pagi ini setelah tadi pagi anak-anak mandi, udah diganti baju juga ya, pakaian baru, makan, sholat ya. Dan sekarang sedang ada proses untuk trauma healing, ya, pemeriksaan kesehatan, dan juga tes psikotes ya untuk melihat kejiwaan. Pemirsa, seekor babi hutan liar membuat heboh warga Bener Meriah Aceh setelah masuk ke minimarket. Sebelumnya, babi hutan menyeruduk pengendara motor dan di dalam minimarket menghamburkan dagangan dari etalase. Dia nabrak kakakku. Kakakku kan terjatuh nih. Ya kan? Dalam rekaman CCTV terlihat seekor babi hutan liar menabrak seorang pengendara motor di halaman minimarket Lampahan, Timah Gajah, Bener Meriah. Babi hutan langsung nyelonong masuk minimarket mengejar seorang pembeli dan karyawati. Di dalam minimarket, babi hutan mengamuk dan menyeruduk etalase dagangan. Babi hutan masuk ke kamar mandi, kemudian keluar lagi, kembali menghamburkan dagangan. Babi hutan keluar setelah diusir petugas damkar. Ini semua karena babi ya Pak. Itu masuk dia ke situ. Itu masuk ke Maret. Beberapa hari lain Maret. Panggil pemadam kebakaran. Heboh kan pada sini Pak? Oh, heboh berkali Bang, ramai kali kemarin di sini. Itu babinya dari arah mana itu? Babi kebetulan dari belakang masjid situ Bang. Dari belakang masjid ya ada dua ekor induan sama anakan. Yang induan masuk ke Indomaret, yang anakan masuk ke Boy. Sebaiknya selalu waspada terhadap serangan hewan liar di sekitar lingkungan tempat tinggal. Apalagi ada anak-anak, sangat berbahaya. Dari Bener Meriah, Aceh, Yusradi melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah saat meminjamkan atau menyewakan kendaraan. 3 pemuda mencuri sebuah minibus dengan cara membuat duplikat kunci mobil yang mereka sewa sebelumnya. 3 pemuda warga Magelang, Jawa Tengah mencuri sebuah minibus milik warga Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Modus ketiganya menyewa mobil, kemudian menggandakan atau membuat duplikat kunci. Alamat pemilik mereka ketahui dari STNK mobil. Setelah mobil sewaan dikembalikan, mereka mencuri mobil dari rumah pemiliknya. Beruntung, pemilik memasang GPS tracker di mobilnya. Keberadaan mobil terlacak dari GPS. Polisi segera mengejar dan berhasil menangkap ketiga pelaku. Anggota Polsek Genuk digerebek aparat Satreskrim Polres Semarang, Jawa Tengah saat berjudi sabung ayam. Ironisnya, oknum polisi tersebutlah yang menggelar perjudian tersebut dengan taruhan hingga jutaan rupiah. Aibda JND, anggota Polsek Genuk digerebek saat berjudi dengan 5 pria di kawasan Pasar Banjardowo. Aibda JND tidak curiga saat teman seprofesinya menyamar sebagai pengunjung pasar. Selain oknum anggota polisi, petugas juga menangkap 4 pria yang ikut berjudi sabung ayam. Menurut seorang penjudi, perjudian diadakan 3 kali dalam seminggu dengan uang taruhan antara 1 hingga 2 juta rupiah. Aibda JND akan diperiksa secara intensif oleh Propam Polrestabes Semarang. Pemirsa, komplotan pelaku ganjal mesin ATM lintas provinsi beraksi di Kota Magelang, Jawa Tengah. 3 pelaku dibekuk polisi setelah warga melaporkan ATM-nya terganjal. Dalam rekaman CCTV, komplotan pelaku ganjal mesin ATM beraksi di sebuah minimarket di Mungkit, Magelang. Para pelaku berpura-pura antre mesin ATM, sementara korban seorang pria sedang kebingungan. Dari rekaman di minimarket, polisi mengejar para pelaku di sebuah hotel di wilayah Jepara. 3 pelaku ditangkap polisi, Rama, warga Teluk Betung, Asroli, warga Tanggamus, dan Tarmuji, warga Bandung. Penangkapan ini setelah 2 korban, warga Mungkit dan Secang, melapor menjadi korban ganjal ATM. Pelaku mengakui perbuatannya dan belajar dari media sosial. 5 orang, Pak. 5 orang, ketangkap semuanya? Tahu semua. Waktu itu kamu korbannya kerugian berapa? Kerugi dulu berapa ya? Lupa saya, Pak. Lupa? Oh. Kalau yang sekarang ini uangnya dibagi-bagi, bagi rata? Iya, Pak, bagi rata.
Ketiga tersangka merupakan residivis kasus yang sama dan telah beraksi di sejumlah kota di Pulau Jawa. Kemudian diganjal ATM-nya, kemudian muncul seolah tertelan. Kemudian si pelaku ini kan pura-pura tanya, seolah dia bisa menolong. Kemudian pada saat itu dia menanyakan kartu PIN-nya, kemudian dia menukar kartu ATM yang bersangkutan. Kemudian seolah kartu ATM yang bersangkutan tertelan. Tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara, sementara 2 tersangka lain kini diburu polisi. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono melaporkan. Seorang pemulung nekat mencuri aki truk di area bengkel mobil di Kota Depok, Jawa Barat. Pelaku yang membawa kabur 2 buah aki truk, velg, serta onderdil mobil klasik yang terparkir di area bengkel terekam CCTV di Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Kota Depok. Pihak bengkel baru menyadari kehilangan aki milik pelanggannya tersebut saat akan melakukan perbaikan. Pelaku beraksi seorang diri, mengambil 2 buah aki truk hingga pengait kabelnya terlepas dan rusak. Tiba-tiba pagi-pagi itu emang kita belum buka bang, karena kejadiannya jam 7 pagi lebih kurang. Karena belum buka, bengkel ada yang klotek-klotek bunyi, ketahuan sama tante saya. Ternyata maling aki, pemulung, aki mobil truk, dimaling gitu bang. Sementara itu Polsek Cimanggis membenarkan kejadian tersebut, beberapa saksi sudah diperiksa. Kejadian ini bukan yang pertama, akibatnya korban mengalami kerugian. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Seorang warga Palangkaraya, Kalimantan Tengah resah karena menjadi korban pencurian anjing. Sudah 3 ekor anjing peliharaannya dicuri. Pelaku pencurian diduga menggunakan racun bius untuk menangkap anjingnya. Video hasil rekaman CCTV memperlihatkan tindak pencurian anjing peliharaan di Jalan Raja Wali 5, Palangkaraya. Seorang pelaku dengan sepeda motor melemparkan makanan diduga berisi racun dan pergi. Pelaku kembali saat anjing incarannya tergolek lemas. Pelaku beraksi dini hari saat suasana sepi. Pemilik pun tak menaruh curiga pada anjing yang menggonggong tengah malam. Terus anjing kami itu jujur aja bagus, anjing kami itu anjing luar. Kejadiannya itu Minggu pagi subuh jam sekitar 1:30. Pemilik anjing kini resah. Dalam 2 bulan terakhir sudah 3 ekor anjing peliharaannya hilang diduga dicuri. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Ratusan ribu barang bukti obat tradisional ilegal senilai 9,3 miliar rupiah dimusnahkan BB POM Bandung. Sebagian besar produk adalah jamu kebugaran dan vitalitas yang banyak beredar di tengah masyarakat. Perhatikan produk-produk obat dan jamu ini. Mungkin beberapa di antaranya Anda kenal bahkan mengonsumsinya. Namun ini adalah produk obat tradisional ilegal sitaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Bandung. Obat-obatan ini diketahui memiliki kandungan kimia berbahaya hingga berpotensi merusak kesehatan penggunanya. Ratusan ribu produk obat-obatan tradisional ini disita dari 4 agen besar di Kota Bandung dan Cimahi. Kandungannya pertama ada yang mengandung produk yang kita sebut dengan sildenafil citrat. Sildenafil citrat ini Bapak Ibu kalau diumumkan namanya mengandung Viagra, yaitu kandungan sildenafil citrat. Ratusan ribu barang bukti senilai 9,3 miliar rupiah dimusnahkan BB POM di halaman kantor BB POM Bandung. Produk obat-obatan tradisional ini sebagian besar merupakan produk jamu kebugaran dan vitalitas yang banyak digunakan masyarakat. Selain harganya terjangkau, produk obat tradisional ilegal ini juga mudah diperoleh, baik secara online atau di toko konvensional. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Vingkran melaporkan. Berikutnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menelpon langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto saat audiensi antara Solidaritas Hakim Indonesia dengan Komisi 3 DPR RI yang tengah membahas kesejahteraan hakim. Lewat sambungan telepon, Prabowo menegaskan akan menyejahterakan para hakim dan menaikkan gaji mereka.
dari dulu rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik gitu. Itu pandangan saya dari dulu dan ini bukan janji karena kampanye sudah selesai, jadi saya tidak perlu janji-janji, tapi ini adalah keyakinan saya. Jadi saya minta para hakim sabar sebentar, ya kan? Begitu saya memang menerima estafet, saya menerima mandat, dan saya menjalankan, saya benar-benar akan memperhatikan para hakim. Sampai saya mengatakan apa yang saya pelajari dari luar negeri, itu dari segi protokol kenegaraan, Lord Chief Justice dari Inggris itu berjalan langsung di belakang kepala negara, di belakang raja. Jadi di depan Perdana Menteri. Berarti itulah demikian pentingnya mereka memandang yudikatif. Jadi demikianlah, marilah kita sama-sama memperbaiki negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih Pak. Saya lanjut mimpin Pak. Maju Pak. Maju. Perwakilan hakim dari Pengadilan Negeri Sampang, Jawa Timur menangis saat audiensi dengan anggota Komisi 3 DPR RI di Senayan, Jakarta. Dengan suara yang parau, Aji Prakoso menyampaikan pengalamannya hidup dalam keterbatasan dengan gaji yang diterimanya. Cerita rekan-rekan saya yang lain juga seperti ini. Memang di dalam persidangan kami sering disampaikan. Apabila diperkenankan, silakan. Suara Aji Prakoso sudah bergetar sejak awal bicara di depan anggota Komisi 3. Selain menyampaikan jika gaji dan tunjangan hakim tidak ada kenaikan selama 12 tahun, Aji juga menceritakan kondisi dirinya dan hakim di seluruh Indonesia yang hidup dalam keterbatasan. Aji bahkan tidak kuasa menahan tangis saat menceritakan dirinya tidak bisa membawa keluarga bertakziah saat mertuanya meninggal dunia karena tidak punya ongkos. Menurutnya kondisi serupa juga banyak dirasakan hakim lainnya di Indonesia. Aji menambahkan, dengan besaran gaji yang diterima selama 12 tahun juga sudah tidak sebanding dengan resiko pekerjaan yang dijalani para hakim dan keluarganya, terutama dari sisi keamanan. Karenanya solidaritas hakim Indonesia menuntut kenaikan gaji sebesar 142%. Ini cerita rekan di Madura, saya ditugaskan di salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, di Tanjung Jabung Timur. Orang tua istri saya meninggal, Pak. Kami tidak bisa hadir di pemakamannya. Dan ini tidak cerita saya saja. Ini cerita rekan-rekan saya yang lain juga seperti ini. Kami hanya meminta besaran kenaikan 142%. Tidak ada setengahnya dari 300% kenaikan gaji pegawai Kementerian Keuangan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyatakan telah menandatangani permohonan penyetujuan tunjangan hakim. Menurut Anas, proses tersebut telah dilakukan pekan lalu sebelum hakim di seluruh Indonesia melakukan cuti massal. Dan kami sudah tanda tangani pengajuan terkait dengan tunjangan hakim dengan beberapa skenario yang sekarang sedang kita koordinasikan secara cepat bersama Menteri Keuangan dan diharmonisasi dengan Menkumham dan Seknek. Kami kemarin langsung approve untuk kami kirim ke Seknek, mudah-mudahan tidak terlalu lama segera akan ada formula terkait dengan tunjangan untuk hakim yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Tentu Kemenpan RB telah memberikan berbagai persetujuan sesuai dengan ketentuan, mulai formasi hakim yang tahun ini cukup besar, begitu juga terkait dengan SDM yang ada di Mahkamah Agung yang secara bertahap kita tuntaskan. Pemirsa, Jessica Kumala Wongso mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas kasus pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin. Meski telah dinyatakan bebas bersyarat atas kasus kopi sianida, tim pengacara memberikan kesempatan pada Jessica untuk mengajukan PK.
Demikian. Rencana pendaftaran permohonan peninjauan kembali atau PK terhadap putusan perkara Jessica Kumala Wongso rencananya akan dilakukan pada siang hari nanti. Tim pengacara Jessica akan mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai upaya untuk memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pihak termasuk kliennya. Jessica Kumala Wongso dinyatakan bebas bersyarat dari Lapas Pondok Bambu 18 Agustus lalu setelah divonis 20 tahun penjara. Jessica mendapatkan remisi total sebanyak 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selama menjalani masa bebas bersyarat, Jessica harus menjalani wajib lapor hingga 2032. Usai debat perdana, 3 calon pemimpin Jakarta kembali menemui warganya. Rano Karno merayakan ulang tahunnya yang ke-64 dengan mengadakan pasar murah. Ridwan Kamil menemui warga di kawasan luar Batang, sedangkan Kun Wardana akan membangun infrastruktur digital jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta 2024-2029. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menemui warga di kawasan luar Batang, Jakarta Utara. RK menyempatkan menyerap aspirasi dengan berdialog dan mengunjungi rumah warga. Di tengah masa kampanye, calon Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno merayakan ulang tahunnya yang ke-64. Sidul menggunakan hari ulang tahunnya dengan tebus murah sembako hingga pemeriksaan kesehatan gratis. Calon Wakil Gubernur nomor urut 2, Kun Wardana berencana akan membangun infrastruktur digital jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta 2024-2029. Kun Wardana kembali berjanji akan merealisasikan program internet gratis bagi masyarakat Jakarta. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana gugatan perdata yang dilayangkan Rizik Syihab terhadap Presiden Joko Widodo. Rizik Syihab bersama 6 orang lainnya menggugat Jokowi dengan dugaan pelanggaran kewenangan sejak Jokowi menjabat Gubernur Jakarta. Sidang perdana yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa dihadiri oleh kuasa hukum pihak penggugat dan tergugat. Rizik Syihab dan 6 orang lainnya menggugat Jokowi sebagai perseorangan yang tidak melekat bersama jabatan Presiden Indonesia. Dalam gugatannya, Jokowi dinilai berbohong terkait pernyataannya tentang 6.000 unit pesanan mobil SMK serta terkait data uang 11.000 triliun rupiah yang ada di kantong Jokowi. Namun sidang ditunda karena pihak penggugat keberatan terhadap kedudukan hukum dari tim hukum Sekretaris Negara yang mewakili Jokowi. Persidangan akan kembali digelar 2 pekan mendatang. Presiden Joko Widodo akan menghadiri pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto di DPR 20 Oktober mendatang. Jokowi mengaku senang proses transisi ke pemerintahan selanjutnya berjalan mulus. Usai memenangkan kontestasi Pilpres 20 Oktober mendatang, Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Jokowi akan hadir mendampingi Prabowo yang akan dilantik di DPR. Setelah pelantikan di DPR, Jokowi akan terlebih dahulu berangkat ke Istana Merdeka untuk acara pisah sambut. Insya Allah datang, jadi Pak Presiden memang sejak awal udah mengatakan akan datang di pelantikan. So pastilah. Pada bagian lain, Presiden Joko Widodo mengaku senang karena proses transisi ke pemerintahan selanjutnya berjalan dengan mulus. Hal ini karena Prabowo aktif mengikuti sejumlah rapat, baik itu rapat terbatas hingga rapat paripurna semenjak ditetapkan KPU RI sebagai Presiden terpilih. Yang saya senang sejak beliau terpilih sebagai Presiden terpilih, persiapan menuju ke pelantikan itu betul-betul rencana kerja, program, dan lain-lain, transisinya berjalan dengan baik. Hampir di setiap rapat paripurna, rapat terbatas apapun topiknya, Pak Prabowo selalu hadir. Jokowi sempat membandingkan saat transisi dirinya dengan Presiden ke-6 SBY yang membutuhkan waktu 1 tahun hingga 1,5 tahun. Dari Jakarta, Ismalia Yudi Permana, iNews melaporkan.
Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibyo meminta seluruh jajaran pengurus Partai Perindo aktif merangkul generasi muda untuk berkecimpung di dunia politik. Melalui berbagai kegiatannya, Partai Perindo dapat melibatkan anak-anak muda untuk menunjukkan kreativitas dan inovasinya dalam berpolitik. Kedatangan Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibyo disambut hangat jajaran pengurus dan kader DPD Partai Perindo Kota Solo. Angela yang juga Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini langsung meninjau suasana kantor DPD Partai Perindo Solo, termasuk tempat penyimpanan batik yang siap dipasarkan. Angela meminta kepada seluruh pengurus untuk melibatkan dan merekrut anak muda yang menguasai media sosial agar batik yang dimiliki DPD Partai Perindo Solo bisa laku terjual secara masif. Di belakang sudah mengerjain TikTok shop. Nah, ini artinya Bu Ketua dan seluruh jajaran sudah melihat ada peluang untuk menggarap generasi muda. Jadi mungkin baru kegarapnya di sisi untuk mendapatkan pemasukan supaya bisa menjalankan organisasi, tetapi menurut saya ini bisa kita karyakan lebih lagi. DPD Kota Surakarta harus senantiasa menjaga solidaritas, bisa menjaga integritas dan juga kekompakan dari semua pengurus dari jajaran DPD, DPC sampai DPRD dan juga sayap-sayap partai. Dengan melibatkan anak muda di setiap kegiatan, Partai Perindo optimis mampu merangkul kalangan muda agar berkontribusi lebih dalam membangun bangsa ke depan. Dari Solo, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan.